Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'syarul muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Shalawat beri salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan tausiah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan ciri-ciri daripada orang munafik ya, yang kita harus sangat berhati-hati betul dari sifat-sifat kemunafikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi buruknya ketika dimana kita pada kemunafikan ya, dimana Allah mengatakan innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka api neraka. Maka subhanallah, kita untuk jaga diri kita semaksimal mungkin dari sifat-sifat kemunafikan, di mana minimal di sini akan kita sebutkan ada 7 sifat dari sifat orang-orang munafik ya. Di mana yang pertama, orang munafik itu atau sifat dari orang munafik adalah suka berdusta. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salasa ya, ciri-ciri atau tanda orang munafik itu ada 3 ya. Idza hadasa kadzaba, di mana kalau dia ngomong itu suka berdusta ya. Nah, maka di mana bahwa kita harus jaga betul diri kita ya. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang muslim itu dia akan mungkin mencuri? Mungkin. Apakah seorang muslim itu akan mungkin berzina? Mungkin ya. Tapi apakah seorang mukmin itu akan berdusta? Rasulullah mengatakan tidak. Al mukmin lan yakti. Seorang mukmin itu tidak akan berdusta. Dia akan jaga dirinya ya dari kedustaan-kedustaan. Bahkan diantaranya sebagaimana ketika kita Ramadan ya, kita harus jaga betul dari dusta, karena ini termasuk perbuatan yang dapat mengurangi kualitas pahala puasa kita. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajat ayyada at'amahu wa syarabahu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan dia melakukan perkataan dusta itu, maka Allah tidak butuh darinya dengan orang tersebut tidak makan dan tidak ya. Yang dibutuhkan oleh Allah seorang itu tidak makan dan tidak minum, tapi dia juga harus jaga dirinya dari dusta. Nah, ini yang pertama, sifat. Kemudian yang kedua adalah khianat ya. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga mengatakan ayatul munafik, tanda orang-orang munafik itu adalah ya, yaitu apa? Idza tumina khona ya. Jadi ketika dia diberikan amanah maka dia berkhianat ya. Ketika dia diberikan satu amanah, satu hal yang untuk dia emban, maka kemudian dia mengkhianat. Dia tidak menjalankan amanah tersebut ya. Atau dia lakukan tapi bukan sesuai dengan apa yang diorderkan padanya ya. Ini jadi yang kedua yaitu khianat
Ya, adapun kemudian yang ketiga adalah mengingkari janji. Ya. Di antara sifat munafik itu, dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pun menyebutkan di antara ayatul munafik, yaitu ciri-ciri atau tanda orang munafik itu, ya, idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, mengingkari daripada janji-janjinya. Maka ini di antara bentuk ciri-ciri daripada orang. Kemudian yang keempat, ciri daripada orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang malas untuk beribadah kepada Allah. Ya, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah, dia ingin membohongi Allah, ingin mendustai Allah. Wa huwa khadi'uhum, yang padahal apa? Dia sedang membohongi diri dia sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri untuk mengerjakan sholat, dia berdiri dengan malas-malasan. Jadi di antara ciri daripada orang munafik itu, ya malas untuk berdirikan ibadah, untuk melakukan ibadah secara umum, baik itu sholat maupun ibadah-ibadah yang lain. Ya. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, senantiasa riya di dalam beribadah. Senantiasa ketika dalam beribadah itu ingin agar dilihat oleh orang lain. Ya, masih di dalam surat An-Nisa ayat 142 yang disebutkan tentang ciri-ciri orang munafik itu adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Yura'unan nas, ketika mereka beramal, mereka melakukan satu ibadah itu ingin dilihat oleh orang lain. Ya, agar orang nanti memujinya, agar orang nanti menyanjungnya. Ya. Yang padahal bahaya sangat luar biasa. Orang yang ketika beramal dengan riya, nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, Allah akan mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi amalikum fid dunya hal indahum jazaa. Pergilah kalian kepada mereka orang-orang yang ketika kamu dulu beramal ingin dilihat oleh mereka. Apakah mereka bisa memberikan balasan? Yang tentunya tidak. Ketika nanti kita di akhirat, yang hanya bisa memberikan balasan terkait dengan amal kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri daripada orang munafik ketika mereka beramal, yaitu beramal dengan riya. Kemudian yang keenam, ya, yaitu di mana bahwa ciri-ciri orang munafik adalah, ya, mereka hanya sedikit berzikirnya kepada Allah. Ya. Masih lanjutan dalam surat An-Nisa 142 tadi, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafik itu adalah mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Padahal kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Bahkan Rasulullah berpesan, ya, di dalam Imam Tirmidzi, la yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Hendaklah kamu senantiasa agar senantiasa lisanmu basah, senantiasa untuk berzikir kepada Allah. Nah, adapun yang terakhir, yang ketujuh, ya, sifat daripada orang munafik itu adalah mencela orang-orang yang taat dan orang-orang yang soleh. Ya, selalu mencela orang-orang yang taat dan orang-orang yang soleh, itu dicela oleh mereka, diburukan oleh mereka. Ya. Kita mendapati, ya, kisah orang-orang yang mereka istihza, ya, mereka yang meremehkan Islam, meremehkan Allah, meremehkan Nabi. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66 Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Ya, ini Allah menyebutkan tentang kisah orang munafik yang mereka kemudian menghina Allah,
Qul abillahi, katakanlah apakah dengan Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian meremehkan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada maaf bagi kalian, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini turun kepada orang. Kenapa? Orang munafik itu sukanya, gawenya adalah mencela orang-orang taat, menggembosi orang-orang yang taat, ya, mencela orang soleh, mencela orang-orang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya 7 kait dengan sifat orang-orang munafik. Kita berlindung, meminta kepada Allah ya agar Allah menjaga kita dari segala macam bentuk sifat-sifat kemunafikan yang itu akan membahayakan kait dengan diri kita dan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.